Sore itu tampak hujan sudah mengguyur pabrik gula yang baru beberapa tahun ini beroperasi. Pabrik gula tersebut memang sudah lama terbengkalai dan baru akhir-akhir tahun ini dia mulai beroperasi kembali. Saat itu terlihat ada seorang karyawan. Karyawan itu sedang berdiri melihat ke arah tengah hujan. Tapi dia tidak melihat hujan, tapi melihat ada sebuah sosok yang sangat menyeramkan di tengah-tengah hujan tersebut. Di sana dia melihat ada seorang perempuan, tubuhnya kurus. Dia berjalan terbalik dengan tangannya, dan sosok tersebut tampak menyeringai kepada karyawan perempuan tersebut. Si karyawan perempuan itu hanya bisa terdiam menatap sosok yang sangat menyeramkan tersebut. Dia takut, tapi badannya tidak bisa bergerak sama sekali. Yang lebih mengerikannya, sosok itu tampak boleh berjalan, menggerak-gerakkan tubuhnya yang sangat mengerikan. Tapi tak berapa lama setelah itu, sosok itu pun menghilang. Dan senyuman aneh mulai terukir di wajah karyawan yang mulai terlihat pucat tersebut. Sementara di tempat lain, di pos pantau pabrik gula, aroma kopi hitam tercium semerbak. Suara gerimis menemani sore terasa begitu tenang setelah pergantian shift. Tampak Cahyo hendak menikmati kopinya yang baru siap tersebut. Tiba-tiba salah satu karyawan berlari tergesa-gesa ke arahnya. "Cahyo, Cahyo, stasiun penggilingan butuh bantuanmu," ucapnya dari kejauhan. "Apa, nggak kedengeran?" "Itu, stasiun penggilingan butuh bantuanmu," ucap Agus, salah satu karyawan di tempat mereka bekerja itu. Sabar. Ini kopiku baru matang. Ayo cepat, darurat ini, ada kejadian lagi." Tanpa memperdulikan perkataan Cahyo, Agus menarik tangan Cahyo yang masih ingin menikmati sore itu selepas menyelesaikan shiftnya itu. Mau tidak mau, Cahyo pun terburu-buru meletakkan gelasnya dan mengikuti permintaan Agus. "Ada apa sih? Itu paling si Sri iseng lagi. Emang Danan kemana?" "Justru Danan yang minta aku manggil kamu. Kayaknya dia kerepotan." Mengetahui keadaan itu, Cahyo pun tidak lagi mencari alasan dan buru-buru menghampiri tempat yang dimaksud. Baru saja Cahyo memasuki tempat tersebut, ia sudah disambut dengan suara teriakan mengerikan dari salah satu karyawan perempuan. Cahyo mencari asal muasal suara itu dan mendapati bahwa suara itu berasal dari seseorang yang merayap di sudut dinding pabrik gula tersebut. Mata perempuan itu melotot, wajahnya pucat dan semakin tirus. Kulitnya mulai menghitam, pengaruh dari sosok yang memasukinya. "Itu Wati kenapa? Demi apa itu?" Sontak Cahyo kaget melihat Wati, teman karyawannya, bertingkah seperti itu. "Itu kayaknya setan dari luar. Makanya aku manggil kamu buat pastiin," balas Danan. Cahyo mendekat memperhatikan sosok Wati yang wajahnya mulai terlihat semakin pucat dan mengerikan. "Saiki aku sing duwe pangon iki. Aku jaluk bocah iki." Makhluk itu terus menatap Danan dan Cahyo dengan wajah mengancam. Makhluk itu mulai menghantamkan kepala Wati ke dinding berkali-kali hingga darah mulai menetes di pelipisnya. "Danan!" Cahyo memberikan isyarat pada Dana dan segera berlari memanjat perlengkapan di sekitarnya. Danan segera melantunkan ayat-ayat suci dengan lantang sehingga sosok yang merasuki Wati berteriak menggila. "Ah, panas! Panas!" Sosok itu tersiksa hingga menjatuhkan dirinya. Dengan sigap Cahyo menangkap tubuh Wati yang kerasukan itu. Namun sosok itu terus meronta hingga Cahyo kewalahan. Cahyo menahan tubuh Wati. Ia meletakkan tangannya di kepala Wati sambil membacakan doa-doa untuk mengusir sosok itu dari tubuhnya. Hentikan bocah sialan. Terkotok kalian, kokotok kalian," teriak sosok tersebut. Ia benar-benar tersiksa. Namun entah mengapa, dengan semua bacaan-bacaan doa dan ayat-ayat itu, sosok yang memasuki Wati masih enggan untuk keluar. Danan menyadari sesuatu. Ia tahu bahwa sosok itu acap kali melirik ke satu arah. Ia seperti ketakutan akan sesuatu. Danan mencoba memeriksa ke arah makhluk itu melirik, arah jendela belakang. Dan benar, ada sosok bayangan anak kecil tengah berdiri di sana sambil mengawasi Wati. "Siapa itu?" Danan berlari menuju jendela. Namun belum sampai di sana, tiba-tiba sosok itu menghilang. "Hihihi,
Mau main sama saya, Mas? Suara anak kecil itu terdengar begitu dekat dengan telinga Danan. Namun Danan tidak melihat sosok itu di sekitarnya. Yang kalah dikubur hidup-hidup. Hihihihi. Jantung Danan mendadak gemetar. Ia merasa seperti terancam. Ia tidak melihat keberadaan sosok itu, tapi ia merasa bahaya yang mengancam dirinya. Cahyo, hati-hati! Danan memperingatkan Cahyo sambil menjauh dari jendela itu. Tapi semua terlambat. Tubuh Wati sudah kaku dengan mata yang melotot dan mulut yang menganga. Roh itu sudah tidak menguasai tubuh Wati. Namun ada yang ia ambil dari tubuhnya itu, yaitu sukmanya Wati. Di tengah kebingungan itu, mereka melihat ke arah luar dan menyadari langit sudah mulai gelap. Sosok setan perempuan itu pergi berjalan terbalik dengan wajah ketakutan bersama sosok anak kecil di sebelahnya. Namun bukan itu yang mengerikan. Sosok Wati yang tak berdaya diseret oleh sosok setan anak bocah kecil itu yang membuat Danan merasa terancam. Mengetahui Danan dan Cahyo hendak mengejar mereka, sang setan anak kecil itu menoleh. Wajahnya terlihat jelas di bawah rintikan hujan. Wajahnya yang hancur dengan lubang mata yang bolong yang diisi oleh seekor ular. Hihihi, kita main yuk. Sukma Mbak ini hadiahnya. Aku tunggu di kampung Sekarmayang sebelum pergi. Danan dan Cahyo segera berusaha mengabari Pak Le mengenai kejadian di pabrik gula. Namun ia tak ada di rumah dan telepon genggamnya tidak dapat dihubungi. Gimana Nan? Paling tidak ada kabar. Cahyo mulai merasa cemas. Terlebih malam sudah semakin larut dan mereka tidak ingin gegabah mengikuti kemauan setan tersebut. Kalau memang tidak bisa dihubungi, ya sudah kita ke sana saja. Gak mungkin juga kita ngebiarin keadaan Wati seperti ini, balas Danan seperti itu. Beberapa karyawan membantu Danan mengevakuasi tubuh Wati yang masih kaku. Bule yang mengetahui keadaan itu segera datang ke pabrik dan membantu merawat Wati. Kalau kalian harus pergi, ya pergi, tapi harus hati-hati, jangan lengah. Kalau Pak Le ada kabar, nanti Bule suruh segera menyusul kalian, cemas Bule. Sepertinya ia khawatir jika kami mengikuti setan tersebut menuju desa Sekarmayang. Namun ia merasa lebih khawatir saat melihat keadaan Wati. Doain kami ya Bule, semoga gak terjadi apa-apa. Mudah-mudahan kita baik-baik saja. Para Cahyo sambil segera berpamitan dan meninggalkan tempat tersebut. Tuh, panggil Danan. Kenapa Nan? Sekarang bukan waktunya untuk ragu. Nggak, kamu jangan duluan. Berarti udah tahu kampung Sekarmayang ada di mana? Tanya Danan. Iyalah, nggak tahu. Jawabnya dengan polos sambil menggaruk kepala. Bule, tolong doakan saya supaya bisa tahan dengan kelakuan Cahyo ya Bule. Pamit Danan kepada Bule. Aduh, yang namanya nggak tahu. Danan pun menjewer telinga Cahyo dan membawanya ke pos pengamanan. Biasanya mereka lebih paham mengenai desa-desa sekitar di sana. Kalau memang nggak tahu, kamu nanya dulu, jangan malah banyak kaya. Ucap Danan seperti itu. Desa Sekarmayang hanya berjarak 30 menit dari pabrik gula. Namun saat mengetahui tentang desa itu, salah satu karyawan di sana, mereka bilang bahwa mereka mendapatkan kabar sudah jarang melihat orang warga desa Mayang. Padahal desa tersebut adalah salah satu penghasil sayuran dan memasok di beberapa pasar di sekitar sana. Singkat cerita, Danan dan Cahyo pun berangkat. Suara knalpot Vespa tua Cahyo terdengar menggema sepanjang perjalanan, melintasi jalur-jalur di pinggir perkebunan dan hutan. Namun tak begitu lama, mereka juga sampai di sebuah gapura yang menunjukkan nama sebuah kampung, yaitu Sekarmayang. Kampung Sekarmayang tidak terlalu dipadati penduduk. Rumah-rumah di sana saling memiliki jarak. Biasanya ada kebun dan lahan yang membatasi tiap rumah di sana. Lampu-lampu rumah menyala, namun lampu yang menerangi jalan benar-benar hanya sedikit. Masih terlihat beberapa warga yang menikmati kopi di teras rumah. Ada juga yang berpapasan dengan Danan dan Cahyo. Merasa suara motornya mengganggu, Cahyo pun memarkirkan motornya di tempat yang cukup luas. Kita harus kemana Nan? Kita sudah sampai di desa yang dikatakan makhluk itu, ucap Cahyo. Danan masih terlihat bingung. Ia melihat sekitar, namun tidak menemukan petunjuk apapun. Keadaan di sana sama seperti keadaan desa biasa di malam hari. Kita tanya warga saja, yang masih bangun aja Jul, jawab Danan seperti itu. Mereka pun mencari keberadaan warga desa tersebut.
Ada beberapa anak yang masih bermain di sekitaran pohon bambu dan rumahnya masih menyala. "Dek, bapak sama ibunya ada nggak?" tanya Cahyo pada anak-anak itu. "Ya ada lah mas, emang saya yatim piatu?" Mendengar jawaban bocah itu, Cahyo mulai merasa kesal. Tapi Danan dengan cepat menepuk pundaknya untuk meminta kesabarannya. Dari itu dek, ada yang mau kami tanyakan, boleh panggilin sebentar ndak? Tanya Cahyo lagi. Enggak, jawab anak itu dengan singkat. Dan, gak boleh kita mukul anak kecil ya, buat ngasih pelajaran. Dosa gak sih ya kalau kita mukul? Cahyo mulai kesal dan menghampiri anak-anak itu. Danan berusaha menahan Cahyo, namun anak-anak kecil itu malah tertawa-tawa seperti meledek. Saat itu Danan mulai merasa ada yang aneh dengan keadaan di sekitar. Hahaha, jangan galak-galak mas, entar keteknya bau kuda, ledek bocah tersebut. Anak itu berlari menjauh ke kebun-kebun, dan seorang anak perempuan masih tetap pada tempatnya. Ia masih menertawakan kami, namun sepertinya ia hendak mengatakan sesuatu. Kalau mau bertemu bapak sama ibu, itu ada di atas. Setelah mengucapkan kata-kata itu, ia pun berlari menyusul teman-temannya. Danan dan Cahyo tidak mengerti maksud anak-anak itu. Namun sesuai perkataan anak perempuan tadi, mereka nengok ke atas. Dan di situ, Cahyo menyadari pohon bambu yang mereka lihat berada di sekitar bukanlah pohon seperti yang mereka kira. Jauh di atas mereka ada orang-orang yang terlihat begitu tinggi dengan menaiki egrang setinggi pohon bambu. Wajah mereka terlihat begitu pucat, tidak seperti manusia pada umumnya. Mereka berayun-ayun dan berjalan sedikit demi sedikit dengan egrang yang mereka naiki. Apa yang mereka lakukan, Jul? Danan mulai waspada. Namun makhluk itu seperti tidak berniat melakukan apapun pada mereka. Suara anak kecil itu terdengar lagi, menertawakan Danan dan Cahyo. Saat itulah mereka sadar bahwa mereka berada di tempat yang mereka tuju. Berarti sedari tadi kita lihat bukanlah manusia, ucap Danan seperti itu. Cahyo setuju. Mereka pun melihat sekitar dan menyadari pemandangan yang berbeda. Tiba-tiba rumah yang mereka lihat berubah menjadi tua dan sudah ambruk. Tak ada lampu-lampu yang menyala. Namun bulan purnama bersinar begitu terang, menyinari desa tersebut yang terlihat sudah mulai berkabut. Kampung ini sudah mati, ucap Cahyo seperti itu. Mereka pun berjalan dengan hati-hati menghindari makhluk-makhluk yang berdiri di atas egrang itu. Mereka mengikuti arah anak-anak itu sambil mengawasi sosok-sosok yang berada di atas bambu itu yang akan mengincar mereka tiba-tiba. Saat makhluk-makhluk yang tak terlihat itu lagi dari pandangan mereka, mereka pun mempercepat langkahnya mengikuti suara tawa anak kecil itu. Suara tawa itu terdengar di antara hutan-hutan berkabut di sekitar mereka. Ini semakin tidak beres, Nan, ucap Cahyo. Terus bagaimana? Kita balik? Enggak mungkin kita ninggalin Wati. Kita harus bawa pulang Sukmawati itu. Cahyo masih kukuh dengan pendiriannya. Mereka pun melanjutkan perjalanannya dan mulai mendengar suara keramaian tak jauh di hadapan mereka. Gantian, aku yang lompat. Bentar, jangan curang. Suara anak-anak terdengar begitu ramai. Malam hari, di tengah suasana yang benar-benar berkabut. Sudah jelas, itu bukan suara anak-anak manusia. Roh anak yang diculik seperti Sukmawati mungkin ada di antara mereka. Harapan Cahyo seperti itu. Danan mengangguk dan mengharapkan hal yang sama. Ia masih mengingat wajah roh anak kecil di pabrik gula yang mengerikan dan bahkan mampu membuat setan yang memasuki Wati itu ketakutan. Mas, belum sempat mereka melangkah lebih jauh, terdengar suara anak yang memanggil mereka dari belakang. Danan dan Cahyo menoleh dan seketika mereka tersentak saat melihat sosok di belakang mereka. Dari balik kabut, tiba-tiba muncul sosok anak bertubuh kurus jangkung yang lebih tinggi dari mereka. Ia memeluk sebuah kepala di dadanya. Tinggalkan kampung ini selagi sempat. Sosok itu berkata tanpa menoleh dan mendekat. Danan dan Cahyo melongo melihat sosok yang membuat mereka setengah merinding. Mereka tahu anak jangkung itu bukanlah hantu biasa. Namun mereka cukup lega saat tahu setan itu tidak berniat menyakiti mereka. Apa maksudmu? Itu kepala siapa? Danan mencoba memperjelas maksud dari setan itu. Ini kepala adikku. Kalian pergilah, kecuali kalian ingin menjadi bagian dari kami. Sosok itu berbalik dan berjalan ke dalam kabut dan perlahan menghilang. Adik, Cahyo mengerutkan dahinya.
Ia mulai menebak-nebak mengenai desa ini. Waktu kalian tidak banyak. Tiba-tiba wajah sosok itu muncul lagi. Dengan tiba-tiba sambil berteriak tepat di sebelah wajah Danan dan Cahyo. Mereka yang kaget pun langsung jatuh lemas. Namun sosok itu kembali menghilang begitu saja setelah meninggalkan mereka. Wajah Danan dan Cahyo pucat. Mereka tidak menyangka dengan kemunculan sosok itu. Mereka pun mengatur napas sebelum kembali berdiri dan memutuskan apa yang mereka akan mengikuti keinginan setan itu atau tidak. Sepertinya sesuatu yang mengerikan terjadi terhadap warga desa ini, ucap Cahyo. Benar, mungkin mereka bukan bersarang di sini, tapi mungkin saja mereka memang sudah ada di sini semenjak mereka hidup. Danan dan Cahyo mulai bimbang. Mereka memikirkan semua kemungkinan. Kita lanjut, tanya Cahyo. Ya, tapi perkataan setan tadi juga jangan kita sampai abaikan. Jangan lengah. Mereka pun kembali melangkah menuju asal suara anak-anak itu. Samar-samar, Danan dan Cahyo merasa bahwa sosok tadi masih berada di sekitar mereka dan mengawasi. Pegangannya kurang tinggi. Kebanyakan gaya kamu. Nanti jatuh. Saat mereka menembus kabut, mereka disambut dengan pemandangan anak-anak kecil yang sedang bermain di bawah cahaya bulan dan diselimuti oleh kabut. Sayangnya, anak-anak yang mereka lihat semuanya berwajah pucat dan berpakaian lusuh. Luka borok dan tubuh yang meneteskan darah menghiasi tubuh mereka. Mereka pun berjalan melintasi anak-anak itu. Walau sering berurusan dengan setan di pabrik gula, tapi pemandangan itu tetap membuat mereka terganggu. Terlebih keberadaan mereka berdua mengganggu permainan mereka. Saat mereka melintas, anak-anak itu berhenti bermain dan memandang sepenuhnya ke arah Danan dan Cahyo. Permisi, numpang lewat. Anak itu tidak menggubris dan terus memandangi mereka berdua. Namun saat sampai di tengah-tengah mereka, salah satu anak itu mulai berbicara. Mas, ikut main yuk. Seketika, perkataan sederhana itu membuat mereka khawatir. Enggak Bi, belum sempat Cahyo menjawab. Ia merasa ada sesuatu yang salah. Mereka sadar bahwa jika mereka salah menjawab, sesuatu yang buruk mungkin terjadi pada mereka. Cahyo menyikut Danan. Ia mengharapkan Danan bereaksi atas keadaan itu. Namun Danan pun masih memikirkan. Kalau kita tolak, mereka bisa marah dan mungkin kita nggak bisa pergi dari sini. Tapi kalau kita terima, kita nggak tahu keadaan Wati. Isi Danan seperti itu. Tatapan makhluk itu pun mengikuti mereka berdua. Kami mencari anak-anak seperti kalian yang membawa sukmat teman kami. Apa kalian tahu? Danan mencoba mengutarakan maksud mereka berada di sana. Setidaknya, pertanyaan mereka mungkin bisa mengalihkan roh anak-anak tersebut. Pasti dia juga ikut main. Mereka pun menoleh ke salah satu arah di antara salah satu pohon. Ada satu pohon besar di sana yang tertutup kabut. Saat kabut itu tipis, barulah terlihat sosok orang-orang berwajah pucat tergantung tak beraturan di pohon itu. Melo dolanan yo mas. Salah satu anak berbicara di atap rumah. Tampaknya ia memaksa mereka. Danan dan Cahyo benar-benar melihat pemandangan yang gila. Dan mereka pun sadar bahwa sosok makhluk yang di atas egrang dan yang tergantung di pohon tua itu adalah sukma orang-orang yang bermain bersama mereka. Menyadari hal itu, Danan dan Cahyo mulai membacakan doa-doa dan ayat-ayat suci sambil berjalan menjauhi anak-anak itu. Seketika saat itu, wajah mereka berubah menjadi beringas. Setan anak-anak itu terus melotot ke arah Danan dan Cahyo penuh ancaman. Namun mereka seolah tak berani mendekat. Perbuatan mereka membaca doa-doa itu membuat Danan dan Cahyo semakin dianggap sebagai ancaman di tempat itu. Setelah meninggalkan anak-anak itu, mereka masih merasakan keberadaan banyak sosok yang berlarian mengikuti mereka dari berbagai sisi. Cepat Jul, ini makin gak benar. Mereka pun berlari menjauh. Saat itu, mereka melihat keberadaan setan anak yang membawa kepala tadi. Setan anak itu berlari di hadapan mereka. Gerak-geriknya terlihat aneh, seolah meminta diikuti. Kita ikuti dia, tanya Cahyo memastikan. Setan itu satu-satunya petunjuk yang kita punya. Belum sempat mereka melangkah lebih jauh, tiba-tiba ada suara yang terdengar di telinga Danan. Danan, pergi, jangan ke sini. Ada suara kecil terdengar oleh Danan. Ia mengenali suara itu. Itu tampak seperti suara Wati. Shh. Danan minta Cahyo untuk tetap diam. Dan suara itu mulai terdengar lagi. Danan, pergi, jauhi tempat ini. Kamu dengar Jul? Tanya Danan. Cahyo menajamkan telinganya.
dan suara itu terdengar secara samar di telinga Cahyo. "Itu Wati, kita ke sana." Cahyo yang ingin bergegas berlari ke sana, namun tiba-tiba setan anak jangkung yang membawa kepala itu menghadang mereka. "Minggir," perintah Cahyo. Mengetahui Cahyo tidak akan peduli dengan kemunculannya, setan itu melewati Cahyo dan mendekat ke arah Danan. Seketika tubuh Danan gemetar, tubuhnya terjatuh dan sebuah penglihatan yang mengerikan terlihat di benaknya. Desa Sekarmayang 3 tahun yang lalu. Suara langkah kaki terdengar dari seorang anak laki-laki yang berlarian kebingungan. Anak bertubuh tinggi itu mengetuk pintu-pintu rumah berharap ada seseorang yang bisa menolongnya. "Pak, tolong eyang saya, Pak." Berkali-kali dia mengetuk pintu rumah itu, namun tak ada satupun yang keluar. Itu adalah rumah kesekian yang ia datangi. Ia yakin ada seseorang di dalam terlihat dari lampu yang masih menyala. Pak, tolong. Mata anak itu mulai berkaca-kaca. Ia hampir putus asa mencari pertolongan untuk eyangnya yang terbaring tak berdaya di ranjang. "Eyang saya kesakitan, Pak. Tadi kejang-kejang. Saya takut eyang saya kenapa-napa." Walaupun sudah memohon seperti itu, tak ada satupun orang dari rumah itu yang membukakan pintu untuknya. Ia tak mau menyerah. Kali ini ia mencoba membuka pintu itu dan menghadapi sendiri tetangganya walau terus memohon dan bersimpu. Ia hanya ingin meminta tolong agar seseorang menolong eyangnya. "Maaf, saya izin masuk." Anak laki-laki itu memasuki rumah dan menyadari bahwa suasana begitu sepi. Di tengah gugupnya, ia menemukan keberadaan sang pemilik rumah. "Pak Sukir," anak itu mencoba menyapa. Saat anak itu tersadar, bukan Pak Sukir yang ingin menjawab panggilannya, melainkan tubuh Pak Sukir sudah terbaring menjadi mayat di rumahnya sendiri tanpa seorang pun menolongnya. Anak itu pun terjatuh berlutut dan wajahnya semakin pucat. Selain Pak Sukir, warga desa Mayang hanya dihuni oleh warga yang sudah berumur. Ia keluar dari rumah dan menyadari bahwa semua orang di sana mengalami penyakit yang sama seperti yang eyangnya alami. Beberapa saat sebelumnya, warga desa menghukum mati seorang dukun santet yang telah membunuh puluhan nyawa di desa itu. Dukun tersebut tertangkap saat seorang bapak yang anak perempuan dan istrinya menjadi korban. Ia berhasil memaksa pelaku santet itu untuk menunjukkan keberadaan sang dukun, dan warga pun beramai-ramai mendatangi sebuah rumah di mana rumah tersebut berada di tempat terpencil. Dan dukun itu tinggal di sana. Rumah yang berada di bawah lembah yang hanya dapat didatangi dengan berjalan kaki. "Saya itu hanyalah pisau yang digunakan oleh kalian. Apa yang saya lakukan hanyalah perwujudan dari niat sesama kalian." Dukun itu membela diri saat warga mengepung rumahnya. Warga desa Sekarmayang pun menarik seorang perempuan parubaya yang meminta sang dukun untuk melakukan santet itu di hadapannya. Ampun, saya menyesal, ampun." Perempuan itu menangis dengan wajah yang sudah lebam dan tubuh penuh dengan luka. Tangisan itu tidak berarti di hadapan warga desa. Mereka pun menjambak rambut perempuan itu dan memisahkan kepalanya dari tubuhnya. Hingga darah pun muncrat dan membasahi tanah di desa itu. "Dia sudah kami hukum. Ini giliran dirimu." Sang dukun yang melihat itu segera berlari menjauhi warga desa. Seluruh warga di sana pun tidak memberikan celah dan terus mengejar sang dukun. Walaupun sempat bersembunyi, warga berhasil menemukan tempat persembunyiannya. Sampai malam hari, barulah sang dukun menyerah dan berhenti di sungai dangkal yang alirannya melewati desa tersebut. "Kau tidak bisa lari lagi." Warga desa mengepung dukun itu dari kedua ujung sungai. Walaupun begitu, sang dukun masih tetap berdiri di tengah sungai dan masih mencari celah untuk menyelamatkan diri. Warga desa pun tidak sabar, mereka mengejar ke tengah sungai, sementara dukun itu mencabut kerisnya dan membela diri. Beberapa warga terluka, sebagian terus bertarung mengeroyok sang dukun dengan peralatan seadanya. Keris itu sempat melukai beberapa warga, namun sang dukun tetap tak mampu menyelamatkan diri. Hingga sang dukun itu memuntahkan darah saat warga berhasil merebut kerisnya dan menusukkan kepada dirinya. "Dendam, aku dendam." Dukun itu berusaha mengutarakan dendamnya di penghujung nyawanya. "Darahku akan mengalir bersama air ini dan menjadikannya Banyupati. Aku akan kembali dalam wujud kutukan yang akan menyiksa kalian hingga mati."
Tapi warga desa tidak peduli. Ia menarik keris di tubuh dukun itu dan menusukkannya berulang-ulang. Tubuh yang membusuk, bagian tubuh yang terpisah, darah yang terus mengalir. Ada sakit tak tersudahan. Kalian akan merasakan itu. Kalian akan merasakan itu sebelum mati. Kali ini, dukun itu sendiri yang menarik keris dari tubuhnya dan menusukkan ke lehernya. Tubuh dukun itu tumbang dan mati dengan membawa dendam kesumat. Darahnya merubah aliran sungai menjadi merah dan terus mengalir hingga desa Sekarmayang. Warga desa pun menyeret tubuh dukun itu dari sungai dan membakarnya bersama sosok perempuan yang dipenggal tadi. Sosok perempuan yang tak terima ketika kekasihnya itu meninggalkannya dan hidup bahagia dengan keluarga barunya. Kampung menjadi lebih tenang setelah kematian sang dukun. Karo santet yang dulu menghantui warga desa tak lagi terdengar. Seluruh warga merasakan apa yang mereka lakukan adalah keputusan yang tepat. Sampai pada suatu malam, warga desa melihat seseorang berjalan dengan langkah yang aneh di tengah desa. Ia berbicara, namun suaranya begitu kecil, wajahnya pucat dan tubuhnya penuh dengan luka. Warga yang masih menikmati film di pos ronda melihat sosok itu semakin dekat dan menyadari bahwa sosoknya itu berlumuran darah yang mengalir dari matanya. Tolong, tolong. Beberapa orang tua dan anak kecil yang sedang nonton televisi di pos pun panik. Mereka berlarian menghampiri orang itu yang merupakan salah satu warga desa. Sayangnya warga itu jatuh dan tak tertolong lagi. Setelahnya, tiba-tiba terdengar suara teriakan minta tolong dari orang-orang yang berlarian keluar rumah. Penyakit aneh tiba-tiba menjangkit warga desa Sekarmayang. Satu persatu, warga desa mengalami penyakit yang membuat tubuh mereka membusuk dan semakin lama semakin menghitam, hingga bagian tubuhnya itu terlepas dari tubuhnya. Sebagian warga desa mencoba meminta pertolongan dari warga desa lainnya, namun saat mengetahui gejala itu, tak ada satupun yang mau menolong. Desa Sekarmayang pun dianggap desa yang terjangkit wabah penyakit kusta. Lebih kejamnya lagi, warga desa lain menutup akses jalan desa Sekarmayang yang sudah sulit itu hingga mereka tak bisa lagi meninggalkan desa. Satu persatu warga desa mati karena penyakit aneh itu. Ada yang mengatakan itu wabah. Ada yang mengatakan penyakit itu disebabkan oleh kutukan sang dukun yang membuat siapapun yang meminum air di desa itu akan mengalami penyakit yang sama. Anak-anak melihat kakek dan keluarga mereka mati dengan mengerikan lebih dulu. Harapan mereka, orang tua yang bekerja di luar kota kembali untuk menolong. Namun sayangnya itu tidak terjadi. Anak-anak itu menghabiskan sisa hidupnya dengan bermain, menghibur dirinya untuk menahan rasa lapar dan sakit yang mereka rasakan. Alim, ini adikmu sudah mati tadi pas main. Ini kepalanya, ucap seorang anak yang tubuhnya sudah membusuk dan mungkin tak mampu lagi bertahan lebih lama. Halim, sang anak jangkung itu hanya terus menangis sambil memeluk kepala adiknya yang terpisah setelah tubuhnya membusuk. Dan ia pun mati setelah seluruh teman-temannya mati. Setidaknya mereka mati sambil bermain mainan kesukaannya. Kembali kepada Danan. Air mata Danan mulai menetes tepat setelah mendapatkan kesadarannya kembali. Ia tak mampu menahan kesedihannya dan memukulkan tinjunya ke tanah. Sialan! Sialan! Teriaknya seperti itu. Kamu lihat sesuatu, Nan? Tanya Cahyo. Danan mengusap air matanya, namun ia masih terus berjuang menahan kesedihannya. Kutukan Banyupati menyerang desa ini. Seluruh warga desa mati. Anak-anak itu bermain di akhir hayatnya untuk mengalihkan rasa sakit dan kesedihan mereka. Mendengar ucapan Danan, Cahyo merasakan perasaan yang sama. Jadi mereka warga desa ini? Danan mengangguk. Keluarga mereka mati lebih dulu. Desa ini dianggap terkena wabah kusta dan warga desa lain menutup akses desa ini. Anak-anak itu terjebak sampai akhir hayatnya dan mereka pun mati. Kini Danan dan Cahyo mulai mengerti apa yang terjadi di sana. Danan pun menghampiri sosok anak jangkung bernama Halim yang memberikan penglihatan padanya saat itu. Kau ingin berlebih dulu? Tanya Danan yang bersiap membacakan doa menenangkan Halim. Aku pergi jika teman-temanku pergi. Jawabnya seperti itu. Aku mengerti. Aku janji mereka akan pergi dengan tenang, balas Danan.
Cahyo membacakan rangkaian ayat-ayat suci dan menyentuh kepala adiknya Halim yang berada di pelukannya. Ada kekuatan dari roh Wanasura yang mengalir ke kepala itu. Tiba-tiba, tubuh roh adiknya Halim kembali dan ia bisa berdiri berdampingan dengan kakaknya. Mas Halim, roh anak perempuan itu tersenyum melihat kakaknya. Tunggu sebentar, setelah ini kalian akan pergi dengan tenang. Mainlah dulu dengan kakak dan teman-temanmu, ucap Cahyo. Roh anak perempuan itu pun mengangguk sambil tersenyum. Kedua roh anak kecil itu mengantarkan kepergian Danan dan Cahyo memasuki sisi terdalam dari kampung mati itu. Kabut mulai menipis, menyambut kedatangan Danan dan Cahyo. Alih-alih pemandangan sebuah desa, mereka disambut dengan sekumpulan keranda bambu yang berserakan di tengah hutan. Danan, pergi! Danan, jangan mendekat ke sini! Suara Wati terdengar dari salah satu keranda itu. Ia benar-benar ketakutan dengan segala pemandangan yang mengerikan yang ada di sekitar mereka. Di keranda yang lain, terlihat sukma-sukma lain yang terperangkap yang tak mampu berbuat apapun. Sementara di ujung tempat itu, terlihat anak kecil yang mendatangi mereka ke pabrik gula. Sudah, kami sudah datang. Bebaskan mereka, ucap Cahyo. Alih-alih mendapatkan jawaban dari anak kecil yang tak memiliki mata itu, mereka justru mendengar suara dari belakang mereka. Kita masih belum main, Mas. Kali ini, kepala anak kecil yang menggantung turun begitu saja menyambut mereka. Danan dan Cahyo menjaga jarak saat menyadari bahwa mereka tengah dikepung. Biarkan kami memulangkan kalian dengan tenang. Jangan sakiti siapapun, ucap Danan. Kami belum ingin tenang. Kami hanya ingin senang. Jawab anak kecil yang tidak memiliki mata tersebut. Sedangkan malam hanya tersisa sejenak. Seandainya mereka gagal, maka sukma orang-orang yang terjebak di desa itu tak dapat lagi kembali ke tubuh mereka saat matahari telah terbit. Apa mau kalian? Tanya Cahyo. Main. Tapi kalian harus membuktikan kalau kalian itu pantas bermain dengan kami. Hantu anak itu berdiri dengan kekuatan hitam yang mengelilingi tubuhnya. Dengan satu acungan tangan, sosok setan perempuan yang meneror pabrik gula sebelumnya muncul. Sayangnya ia tidak sendirian. Ia datang bersama beberapa pocong dan arwah gentayangan. Sialan, kita dipermainkan, ucap Cahyo. Danan melihat wajah Wati benar-benar pucat. Pemandangan itu pasti terlihat begitu mengerikan di mata orang yang awam dengan hal-hal gaib seperti Wati. Dalam sekejap, sosok setan wanita itu berlari kayang dan mendekati Danan. Darah, darah, darah. Setan itu berteriak dan mencoba menggigit Danan. Namun Danan dengan sigap menghindar. Ia menarik sebuah keris dari sukmanya dan mempersiapkan kemungkinan terburuknya. Belum sempat bertindak, di sekitar Danan terjatuh tubuh-tubuh yang terbungkus kain kapan. Perlahan tubuh itu menggeliat dan berusaha untuk berdiri. Wong mati, ora iso ubah. Suara anak kecil itu terdengar tertawa melihat tubuh-tubuh pocong yang bergeliat itu. Yen obah, medeni bocah Melayu. Setan anak-anak itu berlari di sekitar Danan dan Cahyo. Sementara pocong dan setan-setan suruhan anak tanpa mata itu berusaha mengincar Danan dan Cahyo. Pergi! Danan menebaskan kerisnya. Sayangnya setiap tubuh itu terkoyak. Mereka terus kembali bangkit dan menyerang Danan dan Cahyo lagi. Awas minggir, Wanasura! Seketika suara raungan terdengar dari tubuh Cahyo. Suara itu disambut dengan suara-suara kera yang mendekat menyambut suara roh kera alas Wana Marta yang diam di tubuhnya Cahyo. Cahyo lalu menghantamkan tinjunya pada pocong-pocong yang mendekat. Satu persatu dari mereka terpental. Danan pun tak membuang waktu. Ia segera membacakan doa-doa pada setiap serangannya agar serangan itu bisa berdampak pada makhluk itu. Hingga tanpa disadari, ada sosok pocong menjilat luka Danan. Ia pun segera berbalik dan menggenggam kepala pocong itu sambil membacakan ayat-ayat ruqyah. Falas, falas, falas. Pocong itu kesakitan. Dia terbakar sebelum akhirnya musnah dari pandangan Danan. Danan menyadari lukanya mulai menghitam. Air liur pocong itu membuat rasa gatal yang amat sangat di lukanya. Kumpulkan mereka di satu tempat, perintah Danan sambil membaca doa untuk menutupi lukanya.
Cahyo tak menahan diri. Ia mengamuk, menghantam makhluk-makhluk yang mendekatinya. Ia tak segan-segan memisahkan kepala setan wanita itu hingga mencabik-cabik pocong-pocong itu. Ia sangat tahu bahwa serangannya hanya mampu mengulur waktu saja, sampai setan-setan itu berhasil ditenangkan oleh Danan. "Sialan, mereka terus berdatangan!" teriak Cahyo. Danan terlihat pucat, lukanya semakin parah. Namun ia terus berusaha untuk tenang sambil membacakan doa-doa yang mampu memusnahkan setan-setan itu. "Panas, panas, panas!" Suara teriakan setan itu bersautan dengan suara anak-anak kecil yang terus tertawa sambil berlari-lari. Anak-anak kecil itu bermain di antara keranda-keranda itu. "Minggir, sebanyak apa setan-setanmu itu, bocah kecialan?" Cahyo kesal. Namun ia tidak bisa menganggap remeh setan anak kecil itu yang mampu memerintahkan begitu banyak setan-setan di desa itu. "Wah, panas, panas!" teriak setan-setan itu terus terdengar. Namun tanpa sadar, gelapnya malam mulai memudar. Danan dan Cahyo mulai panik. Sayangnya tubuh Danan terlalu lemah dan Cahyo mulai kelelahan. Cahyo berteriak sekuat tenaga, menghantamkan setan terakhir yang menyerangnya. Danan menangkap wajah setan itu dan membacakan doa untuk meruqyahnya. Setan itu kesakitan dan terbakar. Namun, setan itu pergi. Cahaya matahari mulai memasuki desa Sekarmayang. Tampaknya mereka terlambat. Suara tawa anak-anak itu terdengar sangat puas. Satu persatu sukma orang-orang yang berada di dalam keranda menghilang dari pandangan mereka. "Wati, Wati!" teriak Cahyo. Sayangnya, saat Cahyo memaksakan membuka keranda itu, Sukmawati sudah tak berada di sana. Ia pun menoleh dengan penuh amarah ke anak yang menguasai desa itu. Aku menang, ucap setan itu. Cahyo geram. Ia dikuasai oleh amarah dan hendak membalaskan perbuatan setan anak kecil itu. Brengsek! Namun langkah Cahyo terhenti. Garis raga Sukma Danan menancap tepat di depan langkah kaki Cahyo. Tunggu. Dengan langkah yang lemah, Danan berusaha untuk berjalan dan mendekat ke setan-setan itu. Ia sepertinya mengetahui sesuatu. Mengapa kau melakukan ini? Ucap Danan. Udah jangan banyak tanya, Nang. Anak ini sudah menjadi setan sepenuhnya. Kali ini Danan memukul Cahyo dengan tubuhnya yang lemas. Diam dulu. Sukmanya Wati sudah kembali. Cahyo di situ terdiam. Dia bingung. Rupanya saat Sukmawati itu menghilang, Danan sempat melakukan raga Sukma untuk menyelamatkan Sukmanya Wati. Tapi ia tak menyangka saat pagi tiba, seluruh Sukma itu kembali ke tubuhnya masing-masing. Ancaman setan itu hanya gertakan semata. Hehehe. Terima kasih ya Mas, ucap setan itu. Kami hanya ingin bermain untuk terakhir kalinya, ucap anak tanpa mata itu. Tapi saat itu, seluruh anak-anak di desa berkumpul di sekitar Danan dan Cahyo, termasuk Halim dan adiknya pun mendatangi mereka. Selama ini, aku yang menjaga desa Sekarmayang. Kami hanya ingin bermain, tidak lebih. Tapi setan-setan itu datang dan coba menguasai tempat ini. Mereka ingin menikmati mayat-mayat yang mati dengan tidak wajar. Mereka membawa manusia untuk tersesat di desa ini. Namun mereka tidak lebih kuat dari kami, ucap setan itu. Rupanya selama ini banyak setan-setan yang berusaha menghuni kampung mati itu. Keberadaan kampung mati membuat setan-setan mudah menakuti manusia dan membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Namun setan-setan bocah tersebut yang menahan setan-setan itu. Tapi ini malam terakhir kami. Sudah 1000 hari kami bermain. Saatnya kami menyusul keluarga kami. Kami pergi. Namun setan-setan itu tidak. Kami tidak ingin setan-setan itu menguasai kampung kelahiran kami. Danan dan Cahyo mulai mengerti mengapa sejak memasuki desa mereka disambut oleh setan-setan anak kecil yang memainkan permainan manusia. Pada bisa main ular naga panjang kan? Mas temenin yuk. Tiba-tiba Cahyo meremasakan senyumnya dengan mata yang berkaca-kaca. Ia tak menyangka bahwa setan-setan anak itu melakukan usaha terakhirnya untuk melindungi kampungnya yang sudah mati. Tenang saja, kami akan memastikan kampung kalian menjadi kampung yang asli, ucap Danan. Anak tanpa mata itu tersenyum sambil mengangguk kepada mereka.
Ular naga panjang bukan kepalang, menjalar-jalar selalu kian kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari. Inilah dia yang terbelakang. Suara lagu itu terdengar dari rangkaian roh anak kecil yang membuat rangkaian panjang menyerupai ular naga. Danan dan Cahyo menyatukan tangannya membentuk sebuah terowongan untuk mereka lewati. Namun, roh anak-anak yang melewati tangan Danan dan Cahyo tak muncul kembali. Doa-doa dan ayat suci yang mereka bacakan menenangkan roh anak-anak yang melintasi terowongan ular naga yang mereka buat. Sampai tibalah anak jangkung yang berada di urutan terakhir. "Terima kasih ya Mas. Aku sempat khawatir kalau kalian tidak akan selamat," ucap Halim. Danan dan Cahyo tersenyum melihat roh anak pemberani itu. "Kami yang berterima kasih Halim," ucap Cahyo. Walaupun terlihat ragu, Ali memutuskan untuk mengucapkan sesuatu. "Beberapa orang tua kami yang bekerja jauh dari sini mungkin belum tahu keberadaan kami. Tolong sampaikan kepada mereka untuk tidak sedih. Bilang sama mereka, kami memang harus mati, tapi kami senang. Kami terus bermain sampai akhirnya Tuhan memberikan tempat untuk kami." Air mata Danan dan Cahyo menetes, namun mereka berusaha untuk terus tersenyum. "Iya Halim, kami janji," balas Danan. Tubuh tinggi itu pun melewati terowongan yang dibuat Danan dan Cahyo. Alunan ayat-ayat suci yang mereka bacakan mengantarkan Halim dan adiknya pergi dengan tenang. Cahaya matahari yang sudah meninggi menghapus kelamnya kabut di kampung mati Sekar Mayang yang menyimpan misteri tersembunyi itu. Mereka pun meninggalkan desa itu dengan membawa amanah dari roh anak kecil yang berusaha melindungi desa itu. "Semoga kalian tetap bermain dengan bahagia di alam sana," ucap Cahyo sebelum menyalakan Vespa tuanya dan pergi meninggalkan kampung itu. Kampung mati Sekar Mayang. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan, para penonton, para pendengar yang benar-benar setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Tetap ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.